Oke ya, terima kasih. Saya Tommy Rockwell. Saya adalah ketua FIS. FIS itu sebenarnya kependekan dari Forum Indie Solo. Forum Indie Solo. Forum Indie Solo. Jadi berangkat dari apa ya, semacam kegelisahan bahwa selama ini band-band indie ini kan selalu bergerak sendiri-sendiri. Selalu bergerak sendiri-sendiri. Kemudian setelah mereka sedikit bisa bagus, kemudian mereka seperti kehabisan tenaga, mereka berhenti di tengah jalan tanpa ada perkembangan lebih lanjut itu. Dan ini banyak sekali band-band indie di Solo khususnya seperti itu. Kemudian ini menjadi pemikiran saya dengan teman-teman. Akhirnya tercetuslah, oke lah kita buat semacam wadah ya, kalau saya menyebutnya ini kita nih bangun rumah lah aja, nanti rumah kreatif yang bernama Forum Indie Solo gitu. Nah di situ nanti kita bisa sama-sama memikirkan bagaimana sih perkembangan musik di Solo khususnya gitu. Kita bicara musik di Solo tentu sesuatu yang sifatnya berkarya gitu, berkarya, band-band yang punya karya. Mereka selama ini bergerak sendiri-sendiri, mereka bikin konten sendiri, mereka upload di sosial media, di kanal YouTube sendiri gitu. Nah, Forum Indie Solo ini sebenarnya juga ingin bersinergi dengan apa yang sudah mereka lakukan. Artinya bahwa kita tidak akan banyak merubah konsep band-band selama ini, karena Forum Indie Solo ini merupakan suatu bisa dikatakan nanti di situ ada manajemen artis, iya. Manajemen artis iya, kalau misalkan kita juga ingin menciptakan market juga iya. Kita menjadi semacam partner untuk band juga iya gitu. Artinya sebenarnya awal ketika saya memikirkan Forum Indie Solo ini, saya mengatakan pada teman-teman tim saya gitu ya, bahwa kalau orang Jawa bilang, saya bilang teman-teman, kalau orang Jawa bilang tuh kita tuh legan golek momongan gitu. Artinya legan golek momongan itu sebenarnya kita ini kan sebenarnya kan bisa aja santai nggak mikir apa-apa, tapi kita nyari kesibukan untuk ngurusin orang lain gitu sebenarnya itu. Makanya saya nothing tulus saja bahwa sebenarnya saya maupun band itu FIS itu tidak membutuhkan kalian gitu, tapi kalian dan saya yang membutuhkan FIS gitu, karena ini adalah suatu bentuk atau suatu wadah yang akan menaungi band-band itu. Karena di situ nanti kita juga akan mementaskan band-band indie itu, ya kan. Terus kita juga akan memproduksi band-band mereka. Kita akan bikin kompilasi lagu-lagu yang dirasa bagi kami FIS band itu punya kapasitas yang bagus. Kita akan rekamkan menjadi satu album kompilasi dengan band lain. Atau bahkan kalau mereka misalkan siap untuk membuat album, kita juga bisa membantu untuk menjadi eksekutif produsernya, atau kita menjadi produsernya, atau kita menjadi partner yang lain. Misalkan kita juga menyediakan tempat untuk mereka menjual merchandise-nya gitu, atau produk berupa rilisan fisik gitu. Artinya di sini FIS tidak hanya sebatas wadah, tapi tempat kalian yang bahkan tidak pernah kalian pikirkan pun ada di sini. Nah, untuk itu tanggal 15 merupakan warming up atau pemanasan kami yang pertama yang akan kami adakan di Cafe Dangan Manahan Solo. Cafe Dangan Manahan, tanggal 15 Januari. Tanggal 15 ini ya, tanggal 15 Januari gitu. Kalau 15 itu ada pertama, berarti FIS ini baru ya Mas, baru terbentuk. Ya, betul. Sebenarnya gagasan ini muncul di akhir Desember 2021 ya. Kemudian kami sudah menjalin hubungan dengan beberapa seperti kayak misalkan rilisan fisik Solo yang kemarin kita main di sore itu ya kan, kita juga sedikit memperkenalkan soal FIS gitu. Nah, itulah kita kenapa membangun, sebelum kami membangun FIS itu kita membangun infrastruktur gitu. Kita sudah membuat jaringan itu sampai di luar kota, bahkan dengan beberapa tempat yang sekiranya bisa kita jadikan tempat untuk membuat sebuah perhelatan musik. Atau bahkan kita bekerja sama dengan beberapa rock shop gitu ya, tempat gitu ya, kayak tempat-tempat untuk menjual merchandise atau lapakan-lapakan rilisan fisik, sehingga nanti band itu ketika mereka mau produksi sebuah album, mereka tidak akan kesulitan untuk
menjual produk mereka. Karena selama ini ketika banyak band indie yang saya tanya gitu, setelah kamu bikin band, kamu latihan di studio, kamu bikin lagu, kamu recording itu, terus kamu produksi dalam bentuk rilisan fisik, gimana teknis penjualan kamu? Gimana sampai seberapa hasil penjualan kamu? Ternyata juga mereka kepayahan. Nah, kami juga ingin bantu dalam persoalan itu. Itu. Ke depan berarti nanti Office akan bekerja sama dengan misalnya apa ya, media atau instansi lainnya yang berhubungan dengan musik juga ya, Mas? Ya tentu, karena kami juga punya tim yang bergerak di bidang itu, misalkan untuk urusan perizinan yang terkait dengan stakeholder gitu, atau bahkan kami juga punya tim reportase yang meliput konser-konser Fish di tempat-tempat yang kita sedang adakan. Okay. Dan kita juga rencana ingin menerbitkan semacam zin gitu ya. Apa? Zin itu kayak semacam jurnal gitu. Magazine? Ya, zin. Kalau magazine mungkin beda, besar beda. ya, zin. Jadi kalau di dalam ya kayak semacam jurnal kecil gitu bahwa di pentas misalkan ya, misalkan di pentas tanggal 15 kemarin itu band penampilnya ini kita ulas. Ya. Kita terbitkan semacam kayak ya jurnal kecil gitu. Okay. Itu bawa bukti semacam kayak brosur gitu ya, Mas ya? Lebih besar dari itu. Lebih mungkin lebih tebal. Kalau brosur mungkin kayak semacam kayak lipetan gitu. Okay. Rencana kami seperti itu kan, sebenarnya kan ini program ya. Gitu. Oke. Nanti kita sambung lagi, Mas Tommy. Oke, Yas. Dan sahabat Ria, kali ini saya akan memutarkan sebuah lagu dari The Cure dengan Just Like Heaven yang tadi sudah di-request